Assalamualaikum Lur, kembali lagi bersama saya Yoyon di channel YouTube Environmentalist Presiden. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang siklus biogeokimia pada makhluk hidup. Makhluk hidup yang dimaksud di sini adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi, siklus biogeokimia ini akan membentuk suatu siklus yang tertutup, di mana siklus ini akan saling dibutuhkan satu sama lainnya, seperti itu ya, teman-teman. Jadi, siklus biogeokimia seperti dari namanya ya, bio dan geokimia. Artinya terjadi siklus biologi terlebih dahulu, kemudian baru terjadi siklus geokimia. Siklus biologi ini terjadi di atas permukaan tanah ya teman-teman, atau di atas bumi ya teman-teman. Atau siklus yang terjadi ketika makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan masih hidup, seperti itu teman-teman. Jadi ya aktivitas seperti biasa, manusia, hewan, dan tumbuhan hidup berdampingan ya, memiliki perannya masing-masing. Sebagai contoh peran dari tumbuhan, tentunya tumbuhan adalah makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanannya sendiri, seperti itu ya teman-teman. Jadi tumbuhan ini bisa menghasilkan makanannya melalui proses fotosintesis. Jadi proses fotosintesis pada tanaman ini membutuhkan bantuan sinar matahari dan juga gas CO2. Dimana dengan proses tersebut, maka tanaman ini bisa menghasilkan energi yang kemudian akan digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan oleh tanaman itu sendiri. Makanya tanaman ini dia spesial ya gitu ya teman-teman ya. Berbeda dengan manusia dan hewan. Manusia dan hewan dia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Makanya oleh karena itu dibutuhkan suatu rantai makanan, di mana rantai makanannya yang terjadi ya biasa teman-teman ya, tanaman dimakan oleh manusia, bisa seperti itu. Atau bisa juga tanaman dimakan oleh hewan, kemudian hewan dimakan oleh manusia. Nah, itulah berbagai proses yang terjadi di atas tanah ya teman-teman ya, atau di permukaan tanah. Oh ya, kemudian tanaman ini juga selain dari fotosintesis ya teman-teman, dia juga menyerap nutrisi dari akar ya. Dari akarnya dia menyerap nutrisi yang ada di tanah, seperti itu ya. Dia menyerap unsur anorganik dan organik yang kemudian digunakan juga untuk pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman tersebut. Nah, seperti itulah proses biologi ya, dari bagian dari proses biogeokimia ini, proses biologi di mana ya kita bisa kita saksikan lah aktivitas sehari-hari di permukaan bumi ya, seperti itu ya teman-teman ya. Keharmonisan hubungan manusia, hewan, dan tumbuhan ya, membentuk rantai makanan, seperti itu. Kemudian kita lanjut proses yang selanjutnya, yaitu geokimia. Proses geokimia ini adalah proses yang terjadi di bawah tanah, seperti ya teman-teman, di bawah tanah atau di bawah permukaan bumi. Nah, jelas saja proses di bawah tanah ini terjadi apabila makhluk hidup telah mati, seperti itu teman-teman. Jadi tadi kita sudah bercerita proses yang di atas permukaan tanah ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas proses yang terjadi di bawah permukaan tanah atau di dalam tanah. Nah, proses ini terjadi ketika makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan telah mati. Baik, jadi ketika makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan mati, maka kan akan menjadi bangkai ya teman-teman ya, seperti itu ya. Akan menjadi makhluk hidup yang mati lah, seperti itu. Maka prosesnya akan terkubur di tanah kan ya. Ya kalau manusia kan dikebumikan ya, dikubur, hewan juga ya. Kemudian tanaman
juga bisa lah misalnya kita kubur di tanah seperti itu ya teman-temannya. Sebagai contoh, maka proses yang terjadi apabila makhluk hidup ini terkubur di tanah, maka proses yang terjadi adalah proses pembusukan atau proses penguraian. Bisa penguraian itu disebabkan oleh cacing ya teman-temannya, cacing. Kemudian yang lebih banyak juga proses ini penguraiannya disebabkan oleh bakteri ya teman-temannya. Kita ketahui bahwa di dalam tanah itu ya banyak terdapat bakteri seperti itu teman-teman. Di tanah itu ya, di dalam tanah ya teman-teman, yang membantu proses penguraian apabila makhluk hidup ini telah mati gitu ya. Di proses yang terjadi di bawah tanah seperti itu. Nah, untuk penguraiannya kurang lebih itulah teman-teman ya, yang mengurai makhluk hidup ini diurai oleh cacing, bisa juga diurai oleh sejenis belatung seperti itu ya, dan juga diuraikan oleh bakteri pengurai yang ada di dalam tanah. Nah, bakteri ini jenisnya adalah bakteri anaerob. Kenapa anaerob? Jelas karena dia kan bekerja di bawah, di dalam tanah ya teman-teman, dimana itu kan tertimbun ya, tentu di situ kondisinya sedikit sekali oksigen, minim oksigen. Nah, yang hidup, yang mengurai, maka yang bekerja tersebut adalah bakteri-bakteri yang anaerob atau bakteri yang bekerja mengurai tanpa bantuan oksigen seperti itu teman-teman. Makanya dia disebut dengan bakteri anaerob. Dia bisa hidup dan bisa mengurai tanpa bantuan oksigen. Nah, begitulah proses pertama yang terjadi ya teman-teman ya, yang terjadi di dalam tanah atau di bawah tanah. Nah, apabila itu kan terjadi di dalam tanah tetapi tidak terlalu dalam gitu ya, katakan hanya berapa meter di dalam tanah kan, prosesnya seperti itu. Kemudian setelah dalam waktu beberapa bulan, untuk katakan manusia misalnya, maka sudah hancurlah kulit dan dagingnya, maka hanya tinggal tulang seperti itu ya. Jadi sebenarnya dari proses pembusukan ini itu akan bermanfaat lagi untuk kehidupan yang di atasnya teman-teman. Nah, itu yang saya sebut dengan siklus tertutup. Jadi dia akan bermanfaat lagi untuk kehidupan yang lainnya atau untuk makhluk hidup lainnya. Dia bermanfaat. Sebagai contoh, misalnya ketika di pemakaman ya, maka kan di situ ditanami bunga gitu ya. Maka bunga yang bisa tumbuh besar gitu ya teman-temannya. Maka bunga itu atau tanaman yang di pemakaman itu akan tumbuh subur seperti itu teman-teman. Kenapa ya? Ya karena dia mendapatkan unsur organik dan juga anorganik dari pembusukan jasad manusia itu ya, menjadi nutrisi bagi tanaman tersebut, di mana diserap melalui akarnya. Kan tanaman dia bisa memproduksi makanannya melalui fotosintesis dan juga dia menyerap nutrisi kan dari bawah tanah, dari akarnya. Nah, itulah kenapa proses pembusukan itu dia akan bermanfaat juga oleh tanaman yang sengaja ditanam ya, mungkin sebagai tanda atau apa gitu ya di pemakaman, maka dia akan tumbuh subur seperti itu teman-teman. Jadi dia bisa menjadi nutrisi untuk tanaman ini. Begitu juga hewan, apabila hewan mati juga sama, dia akan menjadi nutrisi. Bagaimana dengan tumbuhan yang mati? Apakah bisa juga menjadi nutrisi bagi tumbuhan itu? Jelas, jawabannya jelas iya ya teman-teman. Nah, teman-teman pasti sudah mengetahui pupuk kompos kan. Nah, pupuk kompos itu kan terbuat dari pembusukan tanaman kan teman-teman, yang kemudian dilakukan fermentasi dan sebagainya kan dari tanaman itu yang dibusukkan, kemudian dia akan bermanfaat juga untuk menjadi nutrisi bagi tanaman untuk tumbuh. Jadi proses pembusukan makhluk hidup itu apabila dia masih berada di bawah tanah tetapi dia tidak terlalu dalam ya teman-teman, itu dia jadinya akan menjadi nutrisi bagi tanaman. Seperti itu teman-teman, akan diserap oleh tanaman untuk menjadi nutrisinya. Nah, ada kemungkinan yang lain lagi yang akan terjadi masih di bawah tanah, yaitu proses geokimia ya teman-teman ya, masih termasuk proses geokimia. Apabila jasad makhluk hidup ini ya teman-teman ya, manusia, hewan dan tumbuhan di dalam tanah, namun dalam waktu
ratusan juta tahun apabila terjadi fenomena alam ya teman-teman ya. Makhluk hidup yang telah terjadi proses pembusukan kemudian menjadi fosil ya teman-teman ya, seperti itu ya. Nah, apabila fosil ini terpendam masuk ke dalam perut bumi ya teman-teman ya, masuk ke dalam lapisan bumi lebih dalam lagi, lebih kurang sekitar ribuan meter di dalam tanah, maka ini akan terjadi proses lagi ya teman-teman ya. Apabila ada fosil manusia, hewan, dan tumbuhan yang telah mati kemudian terpendam di bawah tanah atau di dasar samudra seperti itu ya teman-teman ya, atau di dasar rawa-rawa, kemudian dalam intinya dia masuk ke dalam perut bumi ya gitu teman-teman, masuk ke dalam bumi lebih dalam, kedalamannya sekitar ribuan meter ya teman-teman. Nah, ini yang akan terjadi, fosil-fosil dari makhluk hidup yang telah mati, yang telah membusuk ya, kemudian telah menjadi fosil dalam waktu ratusan juta tahun, maka ini akan menjadi bahan bakar fosil teman-teman, seperti itu. Karena kenapa? Karena di dalam bumi terjadi proses kimia di mana ada tekanan dan juga panas tertentu. Nah, itulah syaratnya apabila fosil makhluk hidup ini ya, fosil manusia, hewan, dan tumbuhan masuk ke dalam perut bumi yang dalam ya, ribuan meter, tentunya akan ada terjadi proses tertentu kan. Dia akan mendapat tekanan di dalam bumi ya, tekanan dan juga panas ya, tentunya panas yang ada di dalam bumi yang berasal dari magma ya teman-teman ya. Panas itu yang kemudian dengan tekanan tertentu dan panas tertentu, maka fosil-fosil ini akan secara kimiawi akan terjadi proses perubahan menjadi bahan bakar fosil ya teman-teman. Jadi bahan bakar fosilnya bisa menjadi 3 jenis ya teman-teman ya. Ada bahan bakar fosil padat, contohnya batu bara, bahan bakar fosil cair, contohnya minyak bumi, dan bahan bakar fosil gas, yaitu gas alam. Nah, jadi 3 bahan bakar fosil tersebut itu asalnya dari jasad makhluk hidup yang telah mati dalam waktu lama tentunya teman-teman ya, ratusan juta tahun, tetapi dia masuk ke dalam tanah yang dalam seperti itu dalam waktu yang lama juga kan, ratusan juta tahun. Apabila yang terjadi prosesnya hanya di permukaannya tadi teman-temannya, jadi dia kembali lagi untuk menjadi nutrisi pada tanaman seperti itu. Nah, itulah dua kemungkinan yang akan terjadi pada makhluk hidup yang telah mati ya teman-temannya. Jadi proses pembusukan tadi urai menjadi nyawa organik dan anorganik menjadi nutrisi bagi tanaman. Kemudian apabila fosil-fosil ini masuk ke dalam tanah yang lebih dalam, terpendam ya, akan mendapatkan tekanan tertentu dan panas tertentu dari magma, dia akan membentuk bahan bakar fosil. Seperti itu teman-teman, membentuk batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Bahan bakar fosil ini kemudian juga akan bermanfaat bagi kehidupan di atas permukaan bumi ya teman-teman. Jadi bahan bakar fosil ini bisa digunakan oleh manusia. Baik, sekian penjelasan saya tentang siklus biogeokimia pada makhluk hidup. Buat teman-teman semua, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video lainnya dari saya. Apabila teman-teman suka dengan video ini, maka teman-teman boleh share video ini kepada komunitas teman-teman, agar lebih banyak lagi teman-teman lainnya yang bisa mengetahui informasi yang saya sampaikan dalam video ini. Dan tentunya semoga bermanfaat juga buat teman-teman yang lainnya. Baik, sekian dari saya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.